Namun fakta kehidupan menunjukkan tidak semua orang berbahagia. Semua orang akan berlomba-lomba untuk meraih kebahagiaan itu. Siapapun mereka, orang yang percaya kepada Tuhan dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, pasti tujuannya ingin berbahagia. Tetapi pada faktanya, tidak semua orang berbahagia. Tidak semua orang berbahagia. Sekalipun tujuannya untuk meraih kebahagiaan itu. Banyak orang kaya dalam perhitungan logika, mereka merasa bahagia karena bisa memiliki semuanya yang diinginkan. Apapun yang mereka inginkan, mereka bisa capai. Apapun yang ingin mereka raih, mereka bisa raih. Maka sering sekali kita berkata bahwa orang kaya itu memiliki kebahagiaan, memiliki semua yang diingininya. Tetapi justru pada fakta kehidupannya, itu tidak jaminan bahwa ternyata kekayaan itu tidak menjadi sebuah ukuran, tidak menjadi sebuah penentu bahwa seseorang itu bisa bahagia. Banyak keluarga tampak bahagia, perhatikan saudara. Banyak keluarga, kehidupan rumah tangga tampak bahagia, kelihatannya bahagia, tetapi sungguhnya mereka sedang merana di dalam batin. Seolah sedang bahagia, tapi justru sedang merana di dalam batin. Hal ini disebabkan mereka tidak menemukan kebahagiaan sejati. Akibatnya apapun yang mereka usahakan untuk menciptakan kebahagiaan, pada akhirnya mereka tidak bisa bahagia. Kebahagiaan sejati hanya ada dalam mereka yang sungguh-sungguh hidup di dalam Yesus. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya mau sampaikan bahwa ternyata kebahagiaan itu bukan diukur karena kita sedang memiliki sesuatu. Kebahagiaan itu bukan diraih menurut ukuran dan standar dunia. Justru kebahagiaan itu dapat diraih ketika kita memiliki Tuhan. Amin. Kemiskinan tidak akan menjadi alasan untuk mereka tidak menikmati kebahagiaan. Maka pernyataan Yesus sungguh paradoks, saudara. Yesus sampaikan berbahagialah mereka yang miskin. Coba dibacakan Pram. Ayat yang ketiga tadi. Berbahagialah mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Nah, ini merupakan pernyataan paradoks yang berbeda dengan ukuran dunia. Nah, kalau kita pandang ukuran dunia bahwa ternyata orang-orang yang memiliki something, sesuatu yang dianggap sudah memiliki uang banyak, harta banyak, jabatan, ini yang membuat seseorang merasa bahagia. Maka kalau dia tidak punya uang, kesimpulannya mereka sedang tidak bahagia. Mereka yang tidak punya jabatan, kesimpulannya mereka sedang tidak bahagia. Tetapi justru Yesus membantah hal ini dan memberikan pernyataan bertentangan dengan pandangan umum. Yesus sampaikan berbahagialah orang yang miskin. Kemiskinan tidak akan menjadi alasan untuk mereka tidak menikmati kebahagiaan. Justru dalam kemiskinan ini Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di dalam Tuhan. Sebab yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan. Bukan orang kaya yang empunya kerajaan. Bukan orang kaya yang memiliki kebahagiaan. Tetapi justru orang miskin. Pada fakta kehidupannya, orang miskin tidak layak untuk mendapatkan kebahagiaan. Sebab apa? Apapun yang mereka inginkan tidak tercapai. Bahkan mereka makan pun sulit. Bahkan mereka berpergian ke rumah keluarga juga sulit. Sebab mereka tidak memiliki uang. Maka tidak mungkin orang miskin bahagia. Tapi Yesus justru ngomong berbahagia mereka yang miskin. Ini ada pernyataan yang kontras, saudara. Ada pernyataan yang paradok, yang tidak sama dengan
ukuran dunia. Berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Pernyataan Tuhan Yesus ini merupakan pernyataan paradoks yang seolah bertentangan dengan pendapat umum, yang seolah bertentangan dengan pendapat orang pada umumnya. Di dalam kehidupan nyata di dunia ini, saudara, kemiskinan itu identik dengan ketidakmampuan melakukan sesuatu. Kemiskinan itu identik dengan kesengsaraan. Kemiskinan itu sama halnya seperti seseorang yang sedang menderita. Dalam kemiskinan seseorang harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, saudara, Bapak, Ibu. Miskin menurut pandangan Yesus di sini bukan miskin tentang materi. Miskin yang disampaikan Yesus bukan miskin tentang finansial, bukan miskin tentang harta. Ini harus clear dulu, saudara. Maka kalau saudara miskin hari ini, itu miskin bukan tentang harta yang mau dimaksudkan Yesus, bukan tentang materi yang dimaksudkan Yesus. Sebab Yesus terlalu murahan kalau dia bicara tentang seseorang sedang kaya atau sedang miskin. Terlalu murahan. Bagaimana mungkin mereka yang miskin bisa bahagia? Ini tidak mungkin, saudara. Tuhan Yesus menyatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Inilah paradok hidup kekristenan, hidup di luar kewajaran. Orang Yahudi memiliki beberapa pengertian tentang kata miskin, saudara. Kata miskin yang dimaksudkan oleh beberapa pengertian menurut orang Yahudi adalah, yang pertama, tidak mempunyai apa-apa dalam hal materi. Ini miskin. Lalu selanjutnya, tidak mempunyai pengaruh, tidak memiliki kuasa atau tidak memiliki kedudukan, tidak memiliki jabatan, atau orang-orang kecil yang dianggap di dalam lingkungannya. Tidak masuk kategori, saudara. Ini adalah orang-orang miskin menurut pandangan Yahudi. Bahkan menurut pandangan orang Batak, orang demikian pun memang orang miskin. Tidak punya jabatan, tidak punya kedudukan, tidak punya harta, tidak punya rumah, masih sewa, itu juga orang miskin. Kalau di film Indosiar, rumahnya sudah cantik pun masih disebut miskin. Kalau dia tidak seorang pengusaha, masih disebut miskin. Pernah gak lihat film Indosiar? Rumahnya keramik nih, ya kan? Ada motornya, masih bisa nonton televisi, masih disebut miskin. Ini biasanya kalau di lingkungan kita, orang yang rumahnya sudah keramik, itu sudah disebut lumayan. Nah, ternyata Yesus tidak menyinggung tentang itu. Kita harus beres dalam hal ini. Jangan berpikir bahwa berbahagialah orang yang miskin, wah aku berbahagia dong sebab aku miskin. Oh tidak. Miskin yang dimaksudkan Yesus bukan tentang harta, bukan tentang materi, bukan tentang finansial. Tetapi pandangan umum, pandangan orang Yahudi waktu itu, miskin itu adalah orang-orang yang tidak berpengaruh, orang-orang yang hina, hidup secara mengenaskan dalam penindasan yang dilakukan oleh orang lain, hidup tertindas atau budak, itu orang miskin. Orang miskin adalah orang yang bergantung kepada orang lain. Itu orang miskin. Dalam pengertian rohani, saudara, yaitu orang-orang yang menyadari bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa, tetapi meletakkan hidupnya dan imannya terhadap Allah. Ini miskin yang dimaksud oleh Yesus. Amin. Orang yang sangat bergantung dan sangat kehausan dengan firman Tuhan, sangat kehausan tentang menjalin hubungan dengan Tuhan, menyadari bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa tanpa Tuhan. Ini orang yang dimaksudkan Yesus. Kemiskinan yang dinyatakan Tuhan Yesus di sini adalah kemiskinan dalam roh, in the spirit. Rohnya miskin, saudara. Dia selalu berkekurangan, dia selalu kehausan, dia selalu kosong. Orang nggak punya, saudara, maka dia membutuhkan Tuhan. Orang miskin pasti membutuhkan orang lain. Orang kaya nggak perlu. Maka Yesus sampaikan berbagai mereka yang miskin. Miskin rohnya, saudara, pemahamannya tentang Tuhan. Kehausannya tentang Tuhan, dia miskin, dia minim, sehingga dia harus membutuhkan Tuhan. Sebab orang yang merasa kaya tidak akan pernah membutuhkan orang lain. Maka Yesus memberikan ilustrasi gambaran ini. Orang kaya tidak perlu dengan bantuan orang lain.
Tetapi orang miskin pasti membutuhkan orang lain, pasti membutuhkan orang lain, pasti bergantung kepada orang lain. Maka miskin yang dimaksudkan Yesus di sini adalah kemiskinan dalam roh. Di dalam terjemahan bahasa Batak, saudara Bapak Ibu, bahasa Batak Toba di Matius pasal 5 ayat yang ketiga, perhatikan. Mertua mana pogos todi, aidinasida do harazaon banua gijangi. Perhatikan. Mertua mana pogos todi. Itu miskinnya saudara. Amin. Bukan tentang harta, bukan tentang jabatan dan kedudukan. Tetapi miskinnya tentang roh. Tentang hal-hal yang bersifat rohani. Orang yang miskin pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Orang yang berkekurangan pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, justru itu Yesus menyampaikan kalau kita merasa miskin di hadapan Tuhan, tidak memiliki apapun, bahkan seluruhnya kehidupan kita ini tidak milik kita, saudara. Ini milik kepunyaan Tuhan, maka kita miskin. Clear. Waktu Yesus tebus kita tidak punya apa-apa lagi. Waktu Yesus tebus kita dengan darahnya, kita miskin total, kita nggak punya apa-apa. Kenapa orang disebut kaya? Karena mereka punya something, punya sesuatu yang bisa dipamerkan, punya sesuatu yang bisa diunjukkan. Tetapi kita sebagai umat tebusan Allah, yang seluruh kehidupan kita ini adalah milik kepunyaan Allah, 100% kita miskin. Ini orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Tetapi kalau kita tidak menyadari bahwa kita sedang miskin di hadapan Tuhan, kapanpun kita tidak pernah membutuhkan Tuhan. Maka di dalam terjemahan bahasa Batak, saudara, mertua mana pogos tondi. Bersukacita, bersenang, berbahagia mereka yang merindukan Tuhan. Itu artinya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita merasa kaya, memiliki punya sesuatu, biasanya itu telinganya, pandangan matanya, dadanya itu mulai tegap. Sebab dia merasa punya sesuatu. Apa yang saudara punya di bumi ini tidak ada. Kenapa Pak Pendeta bilang tidak ada? Engkau sudah ditebus oleh darah Yesus. Kaitannya ke sana. Maka jelas kita adalah orang miskin. Nah, kalau kita dipercayakan punya sesuatu yang menurut ukuran pandangan dunia, mestinya itu kita fungsikan untuk kemuliaan Allah. Dan tidak ada kebanggaan diri bahwa ternyata saya punya sesuatu, lalu kemudian kita memamerkannya kepada orang lain. Hanya orang miskin yang membutuhkan orang lain. Hanya orang yang tidak menganggap dirinya siapa-siapa, maka dia membutuhkan Tuhan. Orang yang masih menganggap aku adalah something, someone, orang yang memiliki jabatan, kedudukan, punya sesuatu, maka ini orang jelas tidak akan berharap kepada siapapun. Maka banyak sekali saudara Bapak Ibu, orang-orang kaya yang sangat-sangat sombong sekali. Yesus sampaikan, orang kaya sulit masuk surga. Sebab mereka memiliki aku punya sesuatu. Tetapi orang yang miskin, seperti apa yang dimaksudkan Yesus, I am nothing. Aku tidak siapa-siapa. Aku nggak ada apa-apanya. Dan aku menjadi someone karena aku percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, itu loh, I am nothing. Aku tidak ada apa-apanya. Maka orang-orang yang merasa I am nothing, nggak punya apa-apa, ini adalah orang-orang miskin. Sekali lagi disampaikan, ini bukan tentang harta, bukan tentang jabatan. Maka berbahagialah kita, kalaupun kita miskin menurut finansial, menurut harta kekayaan kita nggak punya, menurut pandangan umum orang lain, nggak apa-apa. Itu nggak menjadi soal, sebab Yesus itu tidak mempersoalkan hal itu. Tapi Yesus mempersoalkan bagaimana engkau merasa miskin, tidak memiliki sesuatu. Hanya Tuhan yang menjadi kebutuhan kita. Maka kita menjadi bahagia. Maka Yesus sampaikan, berbahagia mereka yang miskin, karena mereka layak memiliki Tuhan. Orang yang tidak miskin tidak layak memiliki Tuhan, saudara. Orang yang tidak merasa miskin tidak layak memiliki Tuhan. Orang yang tidak merasa miskin tidak layak memiliki kebahagiaan. Hanya orang-orang miskin yang bisa memiliki Tuhan. Jadi kemiskinan di sini tidak menunjukkan pada kemiskinan secara materi, saudara, tetapi
Kemiskinan yang Tuhan maksudkan di sini adalah dalam pengertian rohani. Haleluya. Haleluya. Yesus tidak alergi dengan orang kaya, saudara. Bahkan dunia ini diciptakan Allah untuk manusia menguasainya. Masing-masing kita punya potensi untuk meraih kekayaan itu. Tapi jangan sampai kita merusak hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kaya, puji Tuhan. Jadikan kekayaanmu itu untuk melayani Tuhan. Kalau miskin juga puji Tuhan. Jangan sampai engkau terhanyut dalam kesusahanmu, terhanyut dalam kemiskinanmu, lalu engkau melupakan Tuhan. Pernyataan yang dimasukkan Yesus ini adalah tentang pengertian rohani. Frasa di hadapan Allah sebetulnya adalah dalam roh atau in the spirit. Ya, kalimat ini sebenarnya ingin menyatakan barang siapa yang secara rohani merasa begitu miskin dan sepenuhnya bergantung kepada Allah, orang itulah yang disebut berbahagia. Orang yang merasa miskin di hadapan Allah secara rohani, ini orang yang pantas disebut anak-anak Allah. Ini orang yang pantas mendapat kebahagiaan sejati yang bersumber dari Tuhan. Orang yang sadar bahwa dia miskin pasti sangat memerlukan bantuan orang lain, membutuhkan belas kasihan. Tidak ada orang yang membutuhkan belas kasihan. Tidak ada orang kaya yang membutuhkan belas kasihan. Ada kira-kira Pak, Bu, orang kaya yang selalu mengamen begini? Tidak ada. Orang yang kaya nggak perlu mengamen seperti ini untuk mendapatkan rezeki. Tapi orang miskin, bahkan fakir miskin, itu akan selalu minta-minta. Dia mau bergantung kepada orang yang berkemurahan. Mestinya kita begitu di hadapan Tuhan. Haleluya. Ngerti maksudnya apa? Saudara, kalau saudara belum memiliki kesadaran bahwa engkau membutuhkan Tuhan, ini kebahagiaan yang dimasukkan Yesus belum layak menjadi milikmu. Maka Yesus sangat frontal katakan, berbahagialah mereka yang miskin. Artinya berbahagialah mereka yang membutuhkan Tuhan. Hanya orang miskin yang membutuhkan orang lain. Kalau orang kaya tidak mungkin butuh orang lain. Itu maksudnya kalau saudara miskin secara rohani pasti kau butuh Tuhan. Maka kalau kita merasa tidak butuh Tuhan, kebahagiaan itu tidak akan pernah menjadi milik kita. Sebab kita merasa kaya, Pak. Ya itu salah inang dong. Allah abang itu salah abang dong. Haleluya. Sangat berharap kepada bantuan sesama, bantuan pemerintah, orang miskin. Tidak ada bantuan orang kaya. Ada kira-kira Pak? Ini bantuan sosial untuk orang kaya. Tidak ada. Yang ada bantuan sosial untuk ini kita. Kita memerlukan bantuan. Orang miskin memerlukan bantuan dari pemerintahan. Orang miskin memerlukan bantuan dari keluarga. Orang miskin memerlukan bantuan dari siapapun. Nah kita begitu. Nah kalau kita tidak merasa miskin di hadapan Tuhan, kita tidak akan pernah membutuhkan Tuhan. Haleluya. Sudahkah kita menyadari bahwa kita sedang miskin di hadapan Tuhan? Yesus bicara tentang kerohanian, spirit dan roh yang ada di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menanti-nantikan Tuhan. Bagaimana kita membutuhkan belas kasihan Tuhan. Bagaimana kita membutuhkan bala bantuan dari Tuhan. Sebab orang miskin bergantung kepada orang lain. Orang miskin di hadapan Tuhan pasti membutuhkan Tuhan. Hal ini menjelaskan bahwa ketika saudara sadar engkau miskin rohani di hadapan Tuhan, maka saudara akan terus dan tetap membutuhkan pertolongan Tuhan. Sangat bergantung hanya kepada Tuhan. Nah kalau kita menyadari sedang miskin rohani di hadapan Tuhan, pasti kita membutuhkan Tuhan. Amin. Kita membutuhkan Tuhan setiap hari. Maka kemiskinan ini yang dimasukkan Yesus, mestinya kita merasa tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Dan kita menjadi sesuatu, menjadi seseorang yang berharga karena kita memiliki Tuhan. Jadi kalau ada orang yang merasa dirinya memiliki sesuatu, maka itu orang jelas itu tidak memerlukan bantuan orang lain. Orang ini jelas tidak memerlukan Tuhan. Di hadapan Tuhan, apapun yang mau kita beli kita nggak mampu. Apapun yang kita lakukan, kita nggak mampu karena Tuhan. Kalau tidak karena Tuhan, seluruh kehidupan kita ini tergantung, ya, tergantung kepada Allah. Maka orang miskin pasti menggantungkan
hidupnya di hadapan Tuhan. Kemiskinan secara rohani membuat seseorang berseru meminta tolong kepada Tuhan. Dan Allah akan berkenan menolong dan menganugerahkan kerajaan surga kepadanya. Jadi saudara, kalaupun kita hari ini miskin jasmani, nggak apa-apa. Kalaupun kita nggak punya apa-apa, tapi ketika kita merindukan Tuhan, itu yang Tuhan inginkan. Miskin yang dimasukkan Tuhan itu kita membutuhkan Tuhan. Tanpa Tuhan kita nggak ada apa-apanya. Maka disebut berbahagia. Amin. Tapi sering sekali kita masih merasa punya sesuatu, sehingga kita tidak membutuhkan Tuhan. Orang yang malas kerja itu sedang tidak membutuhkan Tuhan. Percaya sama saya. Orang yang malas doa itu sedang tidak membutuhkan Tuhan. Sebab hanya orang miskin, orang yang kere, yang mau ngemis, Pak, yang ingin belas kasihan dari orang lain. Nah, kalau kita tidak bersekutu kepada Tuhan, Anda sedang kaya. Kalau saudara masih bersungut-sungut, kalau saudara masih melakukan sesuatu tanpa doa, tanpa pergumulan dengan Tuhan, saudara sedang kaya. Yesus ngomong hanya orang miskin yang berbahagia. Ini loh, ini jangan bicara tentang finansial ya, jangan bicara tentang jasmani. Tapi bicara tentang kehausan, kerinduan kita kepada Tuhan. Kita menjadi miskin sebab Tuhan Yesus telah menebus hidup kita. Clear, kita nggak ada apa-apanya. Maka kalau ada orang ngecek rambut, ada orang yang pasang-pasang tato, ini sebenarnya kurang menyadari bahwa hidupnya adalah milik kepunyaan Tuhan. Haleluya. Ada orang-orang yang operasi hidung. Ya kalau misalnya hidungnya kecelakaan, jatuh peot begini lalu diluruskan, puji Tuhan ya monggo, nggak apa-apa lah. Ini masalahnya sudah handsome, sudah ganteng, sudah beautiful, masih mau diruncingkan lagi. Dia tidak menghormati, tidak sadar bahwa itu kepunyaan Tuhan. Waktu saudara melakukan dosa, kau tak sadar bahwa yang kau kerjakan itu justru melanggar firman Tuhan. Suka-sukamu terhadap ini nggak boleh. Mestinya Tuhan yang berdaulat penuh atas kehidupan kita. Orang miskin itu nggak punya apa-apa loh. Jadi kalau saudara punya rumah, walaupun kontrak, itu belum miskin. Haleluya. Saudara punya pekerjaan, walaupun kecil penghasilannya, bisa makan, bisa minum, itu belum miskin. Miskin yang dimasukkan oleh Yesus ini, dia tidak punya apa-apa. Maka dia membutuhkan Tuhan. Tidak ada pertolongan lain selain Tuhan. Tidak ada pengaduan lain selain kepada Tuhan. Satu-satunya hanya kepada Tuhan. Nah, kalau kita masih berpikir bahwa aku bisa melakukan ini tanpa Tuhan, ini rusak, saudara. Kalau kita masih tidak ingin membangun hubungan baik dengan Tuhan, itu artinya kita sedang tidak membutuhkan Tuhan. Kalau kita menjalani kehidupan ini dengan suka-suka, itu artinya kita sedang tidak membutuhkan Tuhan. Kalau kita masih berkata sembarangan, berkata senonoh, itu artinya kita sedang tidak membutuhkan Tuhan. Sebab hal senonoh yang kita sampaikan itu, perbuatan sembarangan yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sementara kehidupan kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan yang kita bergantung kepada Tuhan. Maka orang-orang demikian tidak pantas untuk berbahagia seperti yang Yesus sampaikan. Ini tidak menjadi penghuni kerajaan Allah. Maka saudara, Bapak Ibu, orang miskin itu tidak ada perlawanan. Orang miskin itu tidak ada perlawanan. Mau diapain, puji Tuhan. Tu kirina batu kiri batu si, tu kanannya batu kanan masih. Sebab dia tidak punya hak lagi. Bahkan terhadap dirinya dia tidak punya hak. Sama seperti seorang budak, saudara, Bapak Ibu, ketika di dalam kehidupan perjanjian umat perjanjian lama, ketika budak itu telah dibeli oleh sang tuan, maka seluruh kehidupannya ini, seluruh kehidupan seorang budak ini terletak pada kekuasaan sang tuan yang sudah membeli. Dia nggak ada hak atas hidupnya. Kalau kata tuannya nungging, dia nungging. Kata tuannya silakan ke sana, dia ke sana. Kata tuannya silakan tidur, dia tidur.
Kata tuannya harus kerja rodi kau satu hari ini, satu malam ini. Dia kerja rodi. Sebab dia tidak punya hak atas hidupnya. Itu orang-orang miskin, Pak. Itu seorang budak. Jadi kalau saudara hari ini masih punya rumah dan kontrak, itu belum miskin. Dan itu bukan ukuran untuk kita memiliki Tuhan. Amin. Ukuran orang bisa memiliki Tuhan adalah ketika kita merasa hidup kita ini tidak ada apa-apanya, maka kita memerlukan Tuhan. Jadi kalau saudara masih malas-malas doa, itu saudara sedang tidak membutuhkan Tuhan. Jelas itu saudara. Masih suka marah-marah yang tidak pada tempatnya, itu masih membuktikan bahwa kita sedang tidak membutuhkan Tuhan. Masih mau tidur tanpa doa, ini juga belum membutuhkan Tuhan. Maka saudara tidak layak disebut sebagai orang miskin di hadapan Tuhan. Orang yang miskin di hadapan Tuhan membutuhkan Tuhan setiap saat. Amin. Orang yang berbuat jahat itu jelas tidak membutuhkan Tuhan. Itu jelas orang yang tidak miskin di hadapan Tuhan. Maka yuk mari saudara Bapak Ibu bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Ada pertemuan ibadah yang sudah disampaikan. Kalau saudara tidak mengikuti sementara kau punya waktu luang, itu saudara sedang tidak membutuhkan Tuhan. Oh, hati-hati loh. Saudara sedang tidak membutuhkan Tuhan. Ada teman saudara mengajak kita menghadiri sebuah acara sementara itu adalah pertemuan ibadah. Itu tanda kau sedang tidak membutuhkan Tuhan. Tapi kalau ada saudara kita yang sakit lalu saudara dipanggil untuk mendoakannya, untuk menjenguknya, dan itu keadaan darurat, lakukan Pak. Itu pun pekerjaan Tuhan. Amin. Nah itu beda saudara. Tapi kalau kita merenungi, kita happy, dan ternyata kita tidak ada waktu untuk pertemuan ibadah, itu jelas menandakan bahwa kita sedang tidak miskin di hadapan Tuhan. Dan ini akan saya akan ulang-ulang terus. Orang yang miskin itu pasti bergantung kepada orang lain. Nah kalau kita merasa miskin di hadapan Tuhan, tidak ada apa-apanya, tidak memiliki apa-apa di hadapan Tuhan, pasti kita memiliki Tuhan, pasti kita membutuhkan Tuhan. Sudahkah saudara miskin di hadapan Tuhan? Bukan tentang kaya ya. Ini sekali lagi saya sampaikan, bukan tentang kaya, bukan tentang finansial. Dan salah satu contohnya adalah ketika kita malas berdoa, itu kita sedang tidak membutuhkan Tuhan. Maka orang ini tidak layak disebut orang-orang miskin di hadapan Allah. Sebab hanya orang miskin yang membutuhkan pertolongan dari orang lain. Maka rujukannya adalah hanya orang-orang yang miskin di hadapan Tuhan yang membutuhkan Tuhan. Jadi contohnya adalah itu tadi, kita masih senonoh berbicara, masih berkata-kata kotor, itu sedang tidak membutuhkan Tuhan. Jangan berpikir kalau kita mau beli mobil baru Pak, lalu kita panggil Tuhan, saya sedang membutuhkan Tuhan, saya mau beli mobil baru. Bukan tentang itu saudara, tapi tentang bagaimana engkau hidup berkenan di hati Tuhan. Setiap kegiatan hidup aktivitas kita harus merujuk kepada kemuliaan Allah. Dan harus menjadi satu perkenanan di hadapan Tuhan. Itu miskin di hadapan Tuhan. Jangan pikir begini, aku mau beli rumah, beli mobil, aku butuh Tuhan. Lalu saudara berdoa. Itu ngejek namanya. Membutuhkan Tuhan di saat kita perlu. Membutuhkan Tuhan di saat kita ada maunya. Ini kurang ajar Pak. Jadi yang dimaksudkan membutuhkan Tuhan itu, bagaimana kita dituntun menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Di dalam seluruh kehidupan kita. Bukan tentang materi. Karena kalau kita bicara soal uang, enggak bertuhan pun kita bisa kaya. Kalau kita bicara materi, enggak doa pun kita bisa kaya. Enggak usah percaya kepada Kristus, kita pun bisa kaya. Maka Yesus tidak berbicara tentang itu. Yesus berbicara tentang bagaimana kehidupan batiniamu yang benar-benar memerlukan Tuhan. Itu miskin di hadapan Tuhan. Jadi orang yang miskin di hadapan Tuhan itu adalah orang yang sangat membutuhkan Tuhan. Bukan tentang apa yang ingin kau raih menurut ukuran dunia ini, tapi tentang bagaimana pembimbingan dan penuntunan Tuhan untuk kita hidup berkenan di hati Tuhan. Itu miskin di hadapan Tuhan. Amin. Bukan tentang apa yang menjadi kebutuhanmu, tapi tentang bagaimana kerinduanmu di hadapan Tuhan setiap hari. Dan kita memerlukan Tuhan. Orang yang membutuhkan Tuhan pasti sulit berbuat dosa.
Orang yang membutuhkan Tuhan pasti enggan bermain dengan dosa. Orang yang merasa miskin di hadapan Tuhan pasti tidak sisurang hidupnya. Orang yang merasa miskin di hadapan Tuhan pasti berhati-hati berbicara terhadap siapa. Orang yang merasa miskin di hadapan Tuhan tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Haleluya. Karena orang kaya pasti tidak membutuhkan orang lain. Orang kaya tidak membutuhkan bala bantuan. Orang kaya tidak memerlukan BPJS, sekalipun itu diprogramkan oleh pemerintah dan diwajibkan. Tapi pada prinsipnya orang kaya tidak membutuhkan orang lain. I am happy, bisa. Kemanapun aku pergi, bisa. Apa yang mau aku lakukan tidak perlu intervensi oleh orang lain, aku bisa. Tapi orang miskin tidak. Bahkan untuk mendapatkan berasnya saja dia harus minta begini. Maka untuk itu saudara, orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang miskin di hadapan Tuhan. Ini bicara tentang kerohanian, hidup, kehidupan batinia kita di hadapan Tuhan.